Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita bertemu lagi dengan saya Aiwulan Siti Fatimah SPD MPD Unit Kerja SMK Negeri 3 Bale Endah. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semuanya berjalan sukses dan lancar, tetap optimis ya. Pembelajaran kali ini Ibu ambil sistem persamaan linier 3 variabel ya, dan nantinya mungkin kedepannya kita ambil materi sistem pertidaksamaan. Nah, kali ini Ibu ambil dulu sistem persamaan linier 3 variabel untuk kelas 10 semester genap dengan rumus umum dan cara penyelesaiannya ya. Semangat selalu ya Ananda sekalian. Nah, kali ini apa sih sistem persamaan linier 3 variabel ini? Ibu ungkapkan definisi 1 ya. Apa itu definisi 1? Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Variabel itu huruf atau abjad ya Ananda sekalian ya, bisa dari A sampai Z ya. Ibu ambil contoh di sini. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 ya. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian A3X ditambah B2Y ditambah C3Z sama dengan D3. D1, D2, D3 itu biasanya kita namakan dengan konstanta ya, atau bilangan yang berdiri utuh tanpa adanya variabel. Nah, di sini syarat-syaratnya hati-hati: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 dan X, Y, Z adalah anggota bilangan real. Nah, A1, B1, C1 tidak sekaligus ketiga-tiganya 0. Demikian juga dengan A2, B2, C3, B2, C2, A3, B3, C3 ya. Kemudian syarat yang lain, A1, A2, A3 adalah koefisien dari variabel apa coba? Ya, pintar, X ya. Kemudian B1, B2, B3 koefisien dari variabel Y, pinter. C1, C2, C3 adalah koefisien variabel Z. D1, D2, D3 adalah konstanta persamaan atau suku tetap. Berarti konstanta mah sesuatu yang tidak disertai dengan variabel, hanya berupa angka ya, hanya berupa angka atau bilangan saja. Definisi yang kedua, Ananda sekalian, himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dengan 3 variabel adalah suatu himpunan semua triple terurut mulai dari X, Y, dan Z yang memenuhi setiap persamaan linier pada sistem persamaan tersebut. Ada 2 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama ya, cara eliminasi dan substitusi atau campuran ya. Masih ingat cara eliminasi? Apa itu eliminasi? Ya, menghilangkan. Apa itu substitusi? Menggantikan. Bagus ya. SPLTP dapat diselesaikan dengan lebih dahulu membentuknya menjadi sistem persamaan linier 2 variabel dengan metode eliminasi. Nah, ini tergantung nanti kita mensiasatinya seperti apa ya. Ini hanya langkah-langkah yang Ibu berikan ya. Kemudian selesaikan SPLDP yang terbentuk dengan metode eliminasi atau substitusi. Lakukan substitusi nilai variabel ke persamaan awal, diperoleh penyelesaian X, Y, dan Z dan himpunan penyelesaiannya. Periksa jawaban dengan mensubstitusikan ke sistem persamaan linier 3 variabel yang awal. Nah, Nanda sekalian, Ibu berikan contoh ya, jangan kerung dulu ya. Kita sama-sama belajar.
Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi y ditambah 3z sama dengan negatif 4 panjang ya. Ini adalah persamaan ke-1, betul. X tambah 2y dikurangi 5z sama dengan 11. Ya, persamaan kedua. Kemudian ada x ditambah 3y dikurangi 2z sama dengan 5, persamaan yang ketiga. Nah, tadi apa langkah awalnya? Kita selesaikan dulu dengan metode eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, lihat. Jangan melihat dulu persamaan 3. 1 dan 2, mana yang bisa dieliminasi? Ya, mana yang bisa disederhanakan? Tuh, persamaan 2 hasilnya menjadi 2 variabel. Ya, persamaannya untuk persamaan 1 dan 2 itu nanti hasil akhirnya untuk persamaan 4 itu hanya 2 variabel di sini karena sudah ada variabel lain yang dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian eliminasi variabel x dari 2 dan 3. Nah, dari persamaan 2 dan 3 sekarang tadi sudah persamaan 1 dan 2, sekarang persamaan 2 dan 3. Dari hasil persamaan 2 dan 3 menghasilkan persamaan 5. Nah, dari persamaan 5 dan 4 maka dieliminasi menghasilkan salah satu variabel. Ya, kalau sudah menghasilkan salah satu variabel, berarti untuk variabel yang lainnya kita substitusi dulu ke persamaan 4 dan persamaan 5 tadi. Ya, jangan langsung ke persamaan 1 karena kita dari 1 dan 2 menghasilkan persamaan 4. Dari 3 dan dari 2 dan 3 menghasilkan persamaan 5. Nah, akhirnya ini kita gabungkan persamaan 4 dan 5, disubstitusi atau dieliminasi menghasilkan salah satu variabel. Nah, salah satu variabelnya kita masukkan dulu ke persamaan 4 dan 5. Baru dari sana kita bisa membuktikan ke masing-masing persamaan 1, 2, dan 3. Ya, apakah variabel yang kita temui itu benar nilainya? Kalau benar berarti good. Kita berhasil dalam proses penyelesaian persamaan linear 3 variabelnya. Nah, lembar kerja yang Ibu berikan ini tolong nanti dikerjakan ya. Ada lembar kerja 1 berisi tentang 2 soal. Cari himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, untuk cara yang keduanya, Ananda sekalian, nanti kalau kita sudah belajar tentang materi matriks ya, nanti Ibu kembangkan juga di kelas. Nih, langkah-langkah untuk mencari nilai X, Y, dan Z ini kita gunakan matriks ya. Di sana dikembangkan ada yang dinamakan determinan matriks ya, sehingga nanti hasil akhirnya kita dengan mudah mencari dan menentukan nilai X, Y, dan Z ya. Nah, untuk konstantanya kita simpan terlebih dahulu di depan untuk persamaan matriks ini. Kalau kita mencari matriks dengan hasil nanti X sama dengan, berarti yang di kolom pertama ya, baris pertama itu ada D1 ya. Kemudian di kolom pertama keseluruhan ada D1, D2, D3, berarti itu hasil dari konstanta kan ya tadi. Kemudian berikutnya ada langsung kita pindah ke B1, B2, B3. Kolom yang kedua, kolom yang ketiga langsung ke C. Kolom yang keempat langsung ke D. Kolom yang kelima langsung ke B dibagi dengan, karena kita mencari X berarti A-nya dimunculkan di awal untuk yang di bawahnya ya. Kolom yang ke-1 di bawah, A1, A2, A3 ini berurut ya. B1, B2, B3 kolom kedua, C1, C2, C3 kolom ketiga. Kemudian ada D1, D2, D3 kolom yang keempat, nanti muncul lagi sama B1, B2, B3. Ya, ini untuk mencari nilai X-nya panjang juga ya. Dengan matrik kita harus sabar ya.
A1-nya adalah koefisien dari X untuk persamaan ke-1 ya. A2 koefisien dari Y untuk persamaan ke-1 juga masih ya. A3 adalah koefisien Z ya untuk persamaan ke-1 dan seterusnya. Ya, hati-hati ini kita dalam menentukan langkah-langkahnya. Ya, dilihat kalau A1 berarti koefisien dari X ya. Kemudian B1 ya, B1 kita mulai ini koefisien dari Y ya. Jadi AA ya, jajaran AA, kemudian B, B dan C, C ya. C itu berarti kita mulai untuk yang Z gitu ya. Jadi hati-hati di sini untuk penamaan matriknya. Nah, ini hanya pengayaan karena kelas 10 belum Ibu berikan khusus di materi ini. Nanti kita pelajari di kelas, dikembangkan ya untuk materi matriksnya. Lembar kerja 2-nya ada sebagai berikut. Ya, coba kalian nanti dikerjakan. Semoga materi kali ini bermanfaat ya Ananda sekalian. Tetap semangat untuk mengerjakan matematika. Kita bisa karena terbiasa, terlatih karena kita banyak berlatih ya. Semoga apa yang kita cita-citakan terkabul dan ada selalu dalam kelancaran dan kemudahan. Sekian, salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.